Bahkan kata beliau tidak ada yang lebih mulia dari profesi para nabi dan para rasul. Toh pun baginda Rasul mengatakan, "Uridat alayya umat," telah diperlihatkan umat-umat pada aku melihat ada nabi yang tidak ada bersamanya satu orang. Ada yang aku melihat nabi wa ma'ahu ahadun, satu. Ada yang rajulani dua, ada yang rohdun, ada ruhaitun. Itu artinya toh pun ada nabi yang tidak punya pengikut, tetap nabi, tetap mulia, tetap an'amta alaihim, golongan orang-orang yang Allah telah memberi nikmat atas mereka. Walaupun cuma satu tetap mulia, walaupun cuma dua tetap mulia, walaupun dia digergaji umatnya tetap mulia. Kita bisa dengar bagaimana Nabi Zakaria resiko dakwahnya harus masuk ke pohon digergaji sama umatnya. Ya Allah, Nabi Yahya dan banyak nabi-nabi yang resiko dari misi suci sampai bukan hanya harta, bukan hanya untuk misi suci itu, karena nilainya melebihi segalanya, melebihi apa yang ada. Makanya baginda Rasul waktu ditawarin, "Hai Muhammad," oleh pembesar-pembesar Quraisy, "Hai Muhammad, kalau kamu pengen jadi raja, aku angkat kamu jadi raja orang Arab. Kamu memimpin kami. Kalau kamu pengen jadi orang terkaya, maka akan kami kumpulkan harta-harta kami serahkan kepadamu. Kamu jadi orang terkaya. Kalau kamu pingin istri-istri yang cantik, maka wanita-wanita Arab ini akan kau kumpulkan, pilih sesukamu berapapun." Begitu sampai gitu. Tapi beliau Masya Allah dengan tegas mengatakan, "Lau di'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi shimali." Apabila srengenge matahari diletakkan tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku disuruh meninggalkan hadal amr, dakwah ini tidak akan aku tinggalkan sampai Allah memutuskan apakah aku yang dipanggil oleh Allah atau dakwah inilah yang akan berkembang. Itu karena menyadari fungsi dakwah itu adalah fungsi yang sangat besar. Fungsi dakwah itu adalah fungsi yang tidak ternilai. Jadi raja itu luar biasa, namanya raja itu pemilik, malik, pemilik. Nah presiden kan beda ya, nah, raja itu malik. Jadi orang kaya itu enak karena kaya. Itu kecil bagi Rasulullah kalau dibandingkan misi dakwah. Bahkan matahari dan rembulan yang tidak ternilai oleh materi dunia ini pun kecil bagi Rasulullah. Tidak pernah aku tinggalkan dakwah. Untuk itu kita sadari kita ini menapak dalam misi dakwah, menapak dalam jalan dakwah. Pertama harus kita tumbuhkan izah, sebuah kemuliaan bahwa ini misi suci, misi terbaik, profesi orang-orang pilihan, profesi para nabi dan para rasul. Sehingga jangan sampai minder ketika ditanya ngajar apa, ngajar Al-Quran, ngajar Umi jilid 2, jilid 1 dan sebagainya. Jangan minder, itu sangat mulia. Jadi kadang-kadang kita ini kan gitu, kalau ngajar Quran kayak tidak berwibawa. Padahal Masya Allah tidak ada yang membandingi kalam Allah. Ya. Ihwafillah rahimakumullah. Dimunculkan izah.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, merasa rendah, dan jangan kamu bersedih hati kalau panjenengan di sini ini. Kalian ini adalah orang yang a'laun, paling tinggi. Karena misinya misi suci, misi tinggi. Tempat Ma'had Tursina ini memang dibangun untuk misi itu. Insya Allah kita meniti, ya, berniat dan berjuang dan bertekad untuk senantiasa istiqomah mengemban estafeta misi perjuangan para nabi dan para rasul. Panjenengan adalah laskarnya, panjenengan adalah punggawanya. Kita semua satu, kalbunyanil marsus, seperti bangunan yang satu kokoh. Maka kita berjalan bersama, seiring sejalan menggulirkan misi agung ini. Ifafillah rahimakumullah, untuk menjadi murabi memang contoh yang ideal adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang perlu kita teladani bagaimana para rasul, para nabi. Untuk pagi hari ini sedikit marilah kita merenung fikirkan dan merefleksikan diri kita, bagaimana kita cerminkan dengan perjuangan beliau-beliau itu. Yang pertama, semua bentukan amaliyah kita itu sangat bergantung pada niat. Makanya senantiasa Imam Nawawi mendulukan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini didulukan karena ini pertama kali, ini menjadi asas pondasi kita. Bahkan Imam Ibnu Athaillah itu menjadi nyawanya, nyawa dari amal kita itu. Yang dohir itu fisiknya, amaliyah dohir itu dohir itu adanya suratul dohirah, fisik dohirnya. Tapi ikhlas ini adalah nyawanya, ruhnya. Maka ketika sesuatu ada nyawanya, maka tumbuh kembang, dinamis, bergerak terus. Tapi kalau tidak ada nyawanya, tidak ada keikhlasan, haba mansura, sia-sia, bahkan ngotori. Saya perlambangkan, misalnya kita punya akuarium besar, kemudian kita dibeli ikan arwana besar, harganya mahal, tapi sayangnya mati. Kalau kita taruh di akuarium kita ini, apakah tambah indah atau tambah busuk, Pak Abidin? Tambah busuk, walaupun arwana besar, busuk. Suatu saat pasti ada efek negatif. Suatu saat ada fitnah yang muncul. Ini komunitas dakwah adalah komunitas yang dibangun atas dasar keikhlasan. Karena inilah yang menjadi roh kita berjuang. Inilah yang menjadi nyawanya dalam kita berjuang, berdakwah, mengemban misi suci Nabi dan Rasul. Sebesar apapun arwana, kalau kita masukkan ke situ, hebatnya apapun kalian, kalau tidak ada keikhlasan, itu tambah keruh, mengeruhkan. Jadi yang pertama ikhlas. Inilah yang didengung-dengungkan para nabi di banyak ayat, selalu ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, ya qaumi la as'alukum alaihi mala, dan seterusnya. Banyak ayat yang tentang itu.
Ketika kita berdakwah, tanamkan kita ini berdakwah untuk Allah. In ajriya illa 'ala Allah, yang membalas itu hanya Allah. Maka kita akan menjadi beruntung. Karena balasan Allah tidak mungkin bisa terwakili oleh balasan manajemen manusia. Karena apa yang disediakan Allah tidak mungkin dibandingi dengan materi apapun. Sangat rugi manakala kita ini hanya berorientasi kepada materi, gaji dan seterusnya. Sangat remeh ketika kita hanya misinya itu. Maka pertama kali ikhlas. Ini ada ikatan kita kepada Allah. Ketika sudah kita mengikatkan diri kepada Allah, ikhlas, maka Allah pasti bertanggung jawab. Jadi pegawainya negara saja, jadi pegawainya BUMN yang bonafit saja, jadi pegawainya bos ya perusahaan-perusahaan yang besar saja, itu pasti diurus. Apalagi jadi pegawainya Allah yang maha kaya, yang memiliki alam semesta, pasti diurus. Jadi pegawai Pertamina misalnya, sampai kesehatannya, pendidikannya anak-anaknya, perumahannya dan sebagainya itu diurus. Kalau pegawai Allah ya harus lebih dari itu, karena Allah maha kaya. Allah menggenggam seluruh alam semesta ini. Jadi transaksikan pengabdian karya kita itu ikhlas karena Allah. Dan setiap amalia yang ikhlas, maka sekecil apapun itu akan membawa keberkahan. Sekecil apapun maka akan kita tahu, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita akan bisa melihat bagaimana balasan Allah dunia akhirat. Kita bisa rasakan amal baik itu akan berdampak dunia akhirat. Ifafillah rahimakumullah. Jadi yang pertama, bagaimana jadi murabi yang mukhlis, yang ikhlas, dengan benar-benar kita merasa kita ini misalnya mengajar Al-Quran, mengajar kalam Allah. Bukankah Allah mengatakan, Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Mulia. Terus ketika kita mengajari syariat dan sebagainya, bukankah kita membimbing orang itu pahala, orang yang mengerjakan kebaikan atas bimbingan kita terus mengalir kepada kita. Terus banyak fadilah-fadilah yang disediakan Allah untuk panjenengan-panjenengan semua. Tapi catatannya harus ikhlas. Karena Allah tidak butuh amal niyah yang tidak ikhlas. Tidak butuh. Sebesar apapun kalau tidak ikhlas, haba'am mansura. Ya. Sia-sia belaka. Yang pertama, monggo kita luruskan niat kita ikhlas dakwah karena Allah. Ya, saya banyak terkesan pada orang-orang murabi-murabi yang saya pernah berinteraksi, murabi-murabi yang saya pernah berinteraksi. Masya Allah. Dan itu semua pengasuh-pengasuh bahasanya, pengasuh pesantren yang memang tidak ada pamrih apapun, kecuali dia mengemban misi itu, ya, menyampaikan dakwah. Jadi misalnya Habib Ihya yang saya pernah undang, kita pernah dengarkan itu, beliau juga mau dari gurunya mempraktekkan apa yang dari guru beliau. Saya pertama kali ngaji sama beliau itu dijemput sama beliau, Masya Allah, karena tahu kalau saya itu nggak kelihatan. Jadi udah di situ aja, saya nanti tak samperi. Ngajinya pada subuh. Sampai saya di jalan itu sampai menangis, ya Allah, sebetulnya yang butuh ilmu itu saya atau beliau? Ya Allah, gitu. Jadi jemput jam 2:30.
Sampai nangis, ya Allah, betapa luar biasanya keikhlasan. Jadi begitu. Dulu saya ngaji Alfiyah, Kiai Tajuddin Subeki. Saya kuliah di ITB waktu itu di matematika. Beliau yang kirim salam 3 kali. Akhirnya saya penasaran, saya sowan sama beliau. Pada waktu sakit luar biasa, beliau keluar Fatkur ya iya. Terus diajak diskusi. Kalau bisa mempelajari Islam itu jangan potong kompas, harus ada peranatanya, ada tatanannya, ada alatnya. Belajar dulu nahwu sharaf, terus disuruh belajar alfiyah dulu. Saya waktu kuliah, saya ini bukan seperti panjenengan pondokan yang ini, dari kuliah terus di berkat perhatiannya para murabi ini, jadi saya belajar alfiyah. Setiap saya datang beliau itu, karena saya harus naik bis terus naik angkot gitu, saya datang, beliau selalu menjamu makan dulu. Setelah itu disuruh sedikit lesehan, kemudian diajar sama beliau. Nggak dibarengkan sama santri-santri karena mungkin kapasitas saya masih 0 gitu. Jadi bareng sama beliau. Sifat gitu. Jadi begitu. Terus kalau pulang disuruh makan. Sampai suatu saat itu saya itu sungkan. Saya ini dikasih ilmu, dikasih makan, dikasih macam-macam, sungkan. Beliau tahu rasa sungkan saya. Khur, kamu jangan merasa sungkan ya. Kalau ada waktu kesini saja, misalnya liburan tiap hari mau kesini, silakan. Demi Allah, saya itu tidak letih hati, bahasanya orang Sunda, letih hati, kecil hati. Saya begini ini tidak berharap balasan darimu. Saya begini ini berharap dari Allah. Saya tidak ada pamrih dari balasan darimu. Jangan sampai kamu sungkan. Itu semua saya berharap Allah yang membalas. Itu beliau kan. Sampai ya Allah, orang-orang ikhlas. Itu mungkin sentuhan-sentuhan beliau itu sangat, sampai saya sekarang ingat dan nangis. Begitu. Saya tahu kehidupan beliau. Anaknya 5 kuliah, ada yang S2, ada yang teman saya, ada di ITB 2. Saya sampai tanya, Pak Yai, saya lihat panjenengan itu tidak punya perusahaan, tidak punya toko, tidak punya sawah, tidak punya tambak, tidak punya apa-apa gitu. Artinya secara dohir kok kayaknya nggak ada, kok bisa nyekolahkan anak 5, ada S2 juga. Tapi saya punya Allah. Intan surullaha yansurkum. Bahasanya beliau gitu. Saya punya Allah. Kalau saya berusaha menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongku. Bukankah Allah tahu kebutuhanku? Bukankah Allah tahu apa yang menjadi hajatku? Saya lapor kepada Allah. Bagaimana caranya? Allah Maha Kuasa. Dan itu saya interaksi, saya lihat benar dari interaksi beliau. Sampai saya malah tidur di situ, saya lihat punya itu jualan es lilin, buat es lilin saya kan bunteli itu. Es lilin itu loh. Anaknya ITB itu macam es lilin. Masya Allah, dia nggak ini upah, tapi dia yakin ketika dia karena Allah, maka Allah yang akan membalas. Kalau balasannya 1 miliar, ya 1 miliar. Ada yang dipersekoti di dunia, ada yang nanti di akhirat. Tetapi Allah pasti menolong kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang mukmin. Syaratnya 1, ikhlas. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, Allah yang akan bertanggung jawab. Banyaknya macam-macam kebutuhan, Allah Maha Kaya. Wah, terbatas gajinya, Allah Maha Kaya, yang disediakan Allah lebih banyak. Syaratnya ikhlas sih. Kalau masalah gaji dan sebagainya itu urusannya Pak Abidin dan bagian keuangan. Itu dolim kalau dia menyia-nyiakan para ulama. Makanya selalu saya ngomong,
takdim kepada ulama. Tugas kita takdim kepada ulama. Tugas ulama khidmat kepada umat tanpa pamrih. Tugas manajemen takdim kepada ulama, mengagungkan ulama. Saudara-saudara sekalian, jadi ikhlas jadi pondasi amaliyah kita. Semoga kalau sudah ikhlas itu tidak ada yang sia-sia. Kecil apapun tidak sia-sia. Baik bagi kita maupun kepada anak didik kita. Anak didik kita ini ya ibaratnya sesuatu yang memang jadi ya rawatan kita, tanaman yang kita rawat. Maka harus terus dirawat dengan keikhlasan, dengan terus tanpa jemu. Kalau kita jemu maka nanti layu anak didik kita. Keikhlasan ini akan senantiasa akan membekas di hati. Entah kapan pengalaman murabi itu kadang-kadang sudah puluhan tahun baru ingat. Kadang-kadang sudah tua baru ingat pesannya guru. Kadang-kadang ketika jatuh baru ingat pesannya guru. Tetap ada manfaatnya. Walaupun ketika di atas dia nggak ingat, tapi di suatu saat dia ingat. Oh iya, guru saya dulu berpesan gini. Kemudian dia amalkan. Ini lontaran-lontaran yang didasarkan keikhlasan. Jadi yang pertama, monggo kita ikhlaskan amaliyah kita. Jadi berawal dari keikhlasan. Kemudian yang kedua, para nabi itu, ini yang saya ingat saja, saya ini tidak pernah mengkonsep dalam omongan, jadi apa yang di hati saya. Nasihun amin. Nasih amin. Nasih itu artinya penasihat. Nasih itu yang berorientasi kepada kebaikan mat'u kita. Berorientasi kepada kebaikan anak didik kita, santri kita. Nasih. Bukan berorientasi kepada kepentingan pribadinya. Itu bukan nasih. Itu namanya tomik. Orang yang tamak, berharap balasan, berharap dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nasih bahasanya nasih, menasihati itu berorientasi kepada kebaikan yang dinasihati. Makanya disematkan in uridu illal islaha mastata'tu. Aku tidak punya keinginan apapun kecuali islah, supaya anak didik kita bagus, tambah bagus semampuku. Mastata'tu. Tapi wa ma taufiki illa billah. Tapi taufik itu tidak memenangku. Kita sudah nasihati tanpa pamrih, tanpa jemu, tanpa ini, kok belum masuk ke hati. Wa ma taufiki illa billah. Jangan terus bilang sudah saya nasihati Ustaz tiap malam, tiap ini saya nasihati, tapi nasihat saya tidak ada gunanya. Muspro Ustaz. Jangan. Karena memang bukan hidayah taufik itu bukan wewenang kita. Jadi itu Allah. Allah yang memilih siapa yang pantas mendapatkan hidayah taufik itu. Karena hidayah taufik itu adalah diberikan kepada orang-orang yang memang dicintai dan dikehendaki Allah untuk kebahagiaannya. Lah wong Kanjeng Nabi saja pamannya nggak bisa nggih. Jadi nggak bisa. Jadi jangan sampai kita merasa muspro, sia-sia. Nasih senantiasa berorientasi kepada kebaikan anak didik kita. Nasih. Bukan berorientasi kepada kepentingan kita. Termasuk nun saya ini agak tipis ini. Termasuk kepentingan kapitalisasi jamaah. Wah, kalau banyak santrinya kapitalnya lebih besar. Masanya besar.
inputnya juga besar. Ini bukan nasi ini ya. Nasi itu ya pokoknya bagaimana kita ini anak didik kita ini baik. Ya. Makanya Pak Abidin itu kalau kuotanya cuma 100 ya 100. Kalau nuruti kalau 150 dipaksakan kan bisa Ustaz, inputnya kan lebih banyak. Itu nanti nggak optimal nggak nasi. Biar pondok-pondok yang lain ada isinya kan gitu. Ya Pak Abidin ya. Ya gitu. Kalau nuruti wong duit itu kabeh wong butuh nggih. Jadi nuruti inputnya kan tambah banyak, tambah bisa yang bisa dikerjakan ya itu logik kita. Tapi kita bagaimana menservis supaya bisa optimal. Ini bagian sarana prasarana pun begitu. Begitu juga nasih kita dalam nasihat kita, ilmu kita. Ya nasih itu bukan jadi berorientasi bagaimana anak didik kita ini baik. Ya, anak kita baik. Kadang-kadang sampai kadang-kadang kita berkorban kepada kepentingan pribadi. Ya contoh orang nasi itu ya seperti Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki gitu. Murid-muridnya walaupun beliau Malikiyah, murid-muridnya tetap Syafi'iyah kebanyakan besar. Tapi nggak ngomong, kowe harus ikut aku kan enggak. Jadi udah sesuai dengan mazhabnya sendiri-sendiri. Kamu kalau di masyarakat jangan jadi tukang fitnah. Kalau beda dengan masyarakat kan jadi fitnah. Jadi orang yang makmum kalian jadi mamang, jangan gitu. Karena ikut saya gitu. Jangan gitu ya. Beliau gitu terus sesuai dengan apa macam-macam. Kan toh sama-sama menuju Allah. Kita ini berbeda-beda. Ada dari Yaman, ada dari Mesir, ada yang dari King Saud, ada macam-macam. Ini saya kira mazhabnya pun berbeda-beda. Tapi orang yang nasih itu menganjurkan untuk kebaikan muridnya. Ya kalau saya begini, kalau yang lain begini, coba lihat apa yang pas buat Anda. Ya, maksudnya pas itu ya sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan amanah orang tuanya dan sebagainya. Ini bagian dari nasih, bukan memaksakan kehendak harus seperti saya. Kalau bukan seperti saya, nggak benar. Itu jenenge orang wangkot, orang atos. Tapi nasih bagaimana berorientasi kebaikan orang ya yang anak didik kita. Intinya in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Murabi yang bagus begitu. Kalau memang anak didik ini potensinya ini tidak ditahfidz, maka kita tidak boleh juga ya terus menyamakan dengan orang yang berpotensi tahfidznya bagus. Kadang-kadang disamakan, kadang-kadang diinikan, padahal orang itu berbeda-beda. Ifafillah rahimahullah, baginda Rasul mengatakan manusia itu kal ma'adin. Ma'adin itu kan tambang ya. Maka bahannya berbeda-beda. Bahannya berbeda-beda. Misalnya kita ini bahannya besi, jangan paksakan orang-orang yang bahannya itu timbel seperti besi, maka jadi nggak kuat. Banyak guru yang memaksakan anak didiknya seperti dia, padahal bahannya tidak. Maka yang paling bagus dicermati. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Wah. Kemudian dioptimalkan potensinya. Potensinya dioptimalkan. Nah inilah Robi yang bagus. Kalau bibit jagung jadi jagung, kalau bibit jati jadi jati, yang lurus, yang kokoh. Kalau bibit semangka ya tidak harus diluruskan seperti jati. Biarlah merambat tapi buahnya yang bagus. Ini tidak bisa kalau tanpa kecermatan, perhatian yang penuh kepada anak didik. Baginda Rasul memperlakukan para sahabat itu berbeda-beda. Yang ahli ilmu dengan ilmu, yang ahli pedang dengan pedang, yang ahli sedekah dengan dagang dan sebagainya. Itu jadi orang-orang yang pilihan semua.
Ini contoh yang ideal, ya, contoh yang ideal. Jadi mana kita berorientasi mereka tumbuh kembang secara bagus nasi. Ya koridornya ya memang ada tatanan-tatanan yang memang prinsip yang harus dilakukan. Dan syariat itu adalah jalan untuk menumbuh kembangkan potensi secara baik dan benar. Nanti kalau sudah syariatnya tumbuh baik, maka tumbuh potensi bakatnya itu sesuai dengan itu. Maka nanti setelah itu ada kullun muyassarun lima khuliqalah. Orang itu dimudahkan sebagaimana Allah menciptakan dia, untuk apa dia diciptakan. Dia mudah menghafal Quran bisa 30 juz ya. Dia mudah, lisannya itu bagus, fasih berbahasa Inggris, maka levelnya sampai 8,5 ya. Ya apa Mbak? Kemampuannya 8,5. Nggak bisa semua 8,5. Kata Pak Abidin, saya aja levelnya 6,5 Ustaz. Katanya gitu. Kok kalah sama muridnya? Itu kebanggaan. Kebanggaan, murid saya lebih baik daripada aku. Kebanggaan. Jadi seneng. Jadi jangan tersaingi, jangan merasa tersaingi. Ya, seneng kalau murid itu lebih baik daripada gurunya. Ini nasi. Kemudian ada potongan ayat itu yang balaghul mubin ya. Nasihul amin ya, nasih itu amin itu terpercaya. Jadi terpercaya, kalau dia menasihati itu terpercaya. Untuk bisa menjadi terpercaya, punya kredibilitas, kredibel itu adalah integritas pribadinya itu kokoh. Jadi antara yang rahasia maupun yang kelihatan bisa dicontoh, terpercaya. Seperti baginda Rasul, tidak pernah bohong, tidak ini. Artinya jangan sampai kita ini tidak jadi teladan. Jangan sampai kita ini cuman bisa ngomong tapi tidak bisa dipercaya karena tidak bisa menteladankan. Ya, jadi amin itu artinya terpercaya. Itu dengan kredibilitas kita, jadi integritas moral kita ini kita tunjukkan bahwa sila kita ini juga bukan sekedar ngomong tapi juga mencontohi. Dan kadang-kadang murabi inilah yang paling banyak, karena dia berinteraksi muayasyah dengan anak-anak ini. Muayasyah yaumiyah ini yang berinteraksi. Bukankah para ulama-ulama dulu, para ulama-ulama itu kan didikan Rasulullah di ahli sufa ya, di serambi-serambi itu ya, entah Abu Hurairah, entah Zaid bin Sabit dan sebagainya. Itu orang-orang yang ibaratnya orang-orang dusun, orang-orang kampung yang stratanya rendah, tradisi belajarnya rendah, tetapi bisa tersibghah sampai begitu karena hidup dengan Rasulullah. Panjenengan harus bisa mensibghah anak didik panjenengan. Ya, jadi dicelup menjadi celupan panjenengan, jadi bersinar dengan akhlakul karimah, dengan ketaatan, dengan kepintaran ya. Jadi nasihul amin untuk menjadi penasihat harus terpercaya, itu dengan penyatuan antara ucap dan sikap, tidak ada pertentangan. Kemudian yang ketiga saya sampaikan itu balaghul mubin. Innama anta wa ma ala rasuli illal balaghul mubin ya. Balag itu ada menyampaikan, mubin yang jelas. Ya, balaghul mubin itu menyampaikan yang jelas. Kalau kita bisa menyampaikan yang jelas, maka sampaikan sejelas-jelasnya. Lah untuk bisa menyampaikan dengan terang benderang, maka pertama harus ma'rifah dulu, rasikhu fil ilmu. Jadi mendalami ilmu kompetensinya, ya, mendalami. Jadi kita bisa mendalami, misalnya kita
mengajar tajwid ya kita perdalami, atau kita mengajar sains ya kita perdalami. Kemudian bukan sekedar mendalami, tapi juga salikut thoriqatihi ya. Jadi dia melaku, oh jalannya untuk paham itu begini. Untuk bisa misalnya ngajar tahfidz, untuk bisa tahfidz harus begini. Pengalaman saya ulang-ulangi, pengalaman saya tulis, pengalaman saya ini, itu dia pernah meniti jalan itu. Jadi menunjukkan jalan itu jelas, bukan sekedar kontennya tahu kemudian tidak pernah merasakan jalannya. Jadi rasakan pengalaman saya begini, dan pengalaman ini menjadi pelajaran bagi anak didik kita. Mungkin tidak sama, tetapi kita utarakan karena memang orang itu berbeda-beda. Tapi kita sudah merasakan, meniti jalan itu untuk bisa paham, untuk bisa ini, itu kita sudah meniti jalan itu. Syukur sampai merasakan doik, jadi merasakan manfaatnya. Ibaratnya pengajar itu ya tahu, kemudian cara tahunya tahu, aplikasinya ngerti. Niki sing paling bagus, balagul mubin, menyampaikan yang sejelas-jelasnya, kuasai materinya, cara mengertinya juga dikuasai, metodologinya karena dia sudah meniti jalan itu, kemudian sampai merasakan manfaat dan faedahnya. Insya Allah ini balagul mubin. Ini proses transfer ilmu, ini taklimnya harus balagul mubin. Murabi tidak cukup itu ya, tidak cukup itu. Murabi punya fungsi lain. Maka innakma anta nadhirum mubin, terus nadhiraw wa basyira ya. Jadi punya fungsi tadhkirah, bagaimana membentuk pribadi, memperingatkan, memberi basyirah dan sebagainya. Jadi pembentuk pribadi ini. Jadi dengan membimbing, kadang-kadang kita ya nadhir ya, membuat ya peringatan, SP dan sebagainya, itu bagian pendidikan. Jadi jangan dikatakan guru yang baik, guru yang tidak pernah marah, tidak. Guru yang baik, guru yang tidak pernah memberi sanksi, tidak. Baginda Rasul itu guru yang paling terbaik, ya, murabi yang paling baik. Kalau marah, wah sahabat itu sudah sampai gemeter, nggak berani ngangkat kepala beliau, sudah nggak berani, benar-benar tidak berani. Nah, itu kalau terkait hal-hal yang prinsip, beliau begitu. Tapi terkait hal-hal yang sifatnya pribadi individu itu tidak. Tapi kalau terkait dengan syariat, terkait dengan agama, terkait dengan izul Islam, maka beliau masya Allah ya. Masya Allah. Jadi marahnya murabi yang didasari keikhlasan itu ibaratnya jamu bagi anak-anak. Pahit rasanya, tapi manfaatnya bisa dirasakan. Ya, ibaratnya jamu bagi anak-anak. Ini saya sering diceritain bagaimana Abuya Said Muhammad itu mendidik anak-anak didiknya itu. Kalau sudah, masya Allah. Tapi nggak boleh dipraktekkan di sini. Kalau di sana kan murid-muridnya sudah benar-benar sami'na wa ata'na. Jadi kalau sudah marah, kadang-kadang bambu itu sampai lembut. Kalau dipraktekkan di sini sampean digantung sama orang tuanya. Kalau enggak, ini kalau orang tua di sana kan sudah sami'na wa ata'na, wis pasrah ini ya. Kalau di sini enggak. Tapi bukan berarti tidak boleh marah. Tapi marahnya dengan ya sesuai dengan kadar di sini. Tapi itu penting, nadhir ya, memberi peringatan. Tapi sesuai dengan
kadar di sini, kadar di sini. Insya Allah kita tahu kadarnya berapa. Ya. Jadi dengan keikhlasan. Tapi harus ikhlas ya, bukan marah karena mangkel. Karena mangkel maka buyar semua ya. Jengkel sama murid, akhirnya mukul. Nah, ini buyar semua. Tapi karena sayang, karena benar-benar ikhlas untuk kebaikan murid, insya Allah kayak jamu, kayaknya pahit awalnya, tapi ujung-ujungnya manfaat, insya Allah. Lah kalau basyiron, ya kita juga jangan cuma suka marah tapi nggak pernah memberikan apresiasi, kebungaan, mengembirakan, jangan. Jadi bisa basyir, bisa nadir. Ya, nah basyirnya seperti madu lah gitu ya, kita memberi madu. Madu itu manis tapi menyehatkan, bukan seperti sirup ya. Madu itu manis tapi menyehatkan. Jadi bagaimana kita memberi busyra, kabar gembira, kebungaan, mungkin reward dan sebagainya, itu yang bisa menumbuh kembangkan, mengobati, memotivasi, dan bisa mengobati sakit hati dan sebagainya. Itu perlu. Nah, ya entah dengan apa, dengan hadiah, dengan perhatian, dengan sentuhan, kadang-kadang ya. Ini penting saudara-saudara sekalian. Jadi basyiro wa nadhiro. Terakhir, para murabbi yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita ini tidak bisa lepas dari Rabbul Alamin. Sebagai pendidik sejati itu Allah. Kita ini hanyalah mandatarisnya lah ya. Jadi Allah itu Al-Alim ya. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui, tapi Allah lah yang alim. Kemudian menugaskan kita untuk mengajarkan, maka kita serahkan semua itu kepada Allah Al-Alim, murabbi yang maha murabbi ya. Ini kepada Allah. Maka fungsi ketiganya adalah fungsi kelimanya adalah bagaimana murabbi itu senantiasa melakukan ya munajat kepada Allah, memohonkan doa-doa, mendoakan anak-anak didiknya. Kita diajar oleh baginda Rasul bagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu luar biasa pembangkangannya, penentangannya terhadap Islam. Luar biasa kerasnya terhadap orang-orang yang masuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dalam riwayat itu tidak pernah berhadapan langsung untuk ngajak Umar, tetapi berdoa. Yang kurang lebih doanya Allahumma ajid hadzal din bi ahadi umarain ya. Ternyata Umar bin Khattab yang masuk, bukan Umar bin Hisam Abu Jahal. Sama dua orang ini gembongnya sebetulnya. Tapi dengan doa ini luluh, dengan sentuhan Al-Qur'an, Allah memberi hidayah Umar bin Khattab. Kemudian jadi pejuang. Ya doa ini, misalnya penduduk Taif sampai sekarang itu ulama-ulama Quran dari sana, itu karena doanya baginda Rasul. Jadi doa ini jangan sampai dilepaskan, karena doa ini ya magnet untuk menarik hidayah dari Allah, menarik taufik dari Allah, menarik pencerahan-pencerahan yang diberikan Allah langsung. Jadi jangan lepas mendoakan anak-anak didik kita, mendoakan anak-anak didik kita. Insya Allah mereka adalah aset-aset kita, mereka adalah investasi kita. Manakala dia baik, maka insya Allah panjenengan walaupun sudah dikubur, tetap aliran pahala itu akan mengalir kepada panjenengan semua. Ini saja ikhwah fillah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan untuk sementara pagi hari ini. Saya menyampaikan ini, mungkin ada yang perlu disampaikan, perlu ditanyakan, perlu ditambahkan. Saya persilahkan kalau masih ada waktu. Mungkin skedulnya kan sudah tertata panjenengan. Baik asatidz sekalian, masih ada waktu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit.
Barangkali dari panjenengan ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Karena momennya ini momen yang luar biasa dan sangat berharga, sehingga eman-eman kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Monggo barangkali dari satu ustadz dan satu ustadzah. Dari ustadzahnya saya lihat sepertinya Ustadzah Zoem, dan dari Ustadz Taufik nih. Dari Ustadz Taufik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit ditodong ya sama Ustadz Fahdi, tapi sebenarnya dari saya pribadi kalau sudah ngaji itu sebenarnya tidak boleh bertanya. Sebenarnya kebiasaan saya kalau sudah ngaji ya sudah, kita tinggal mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fatur, selesai. Kalau ditanya berarti agak resmi, forumnya bukan ngaji, kajian, kayak seminar-seminar seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kesempatan ini sangat luar biasa. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah disampaikan Ustadz Fatur, terutama untuk diri saya pribadi dalam mengawal anak-anak Turisina ini yang sangat luar biasa. Yang ingin saya sampaikan tidak banyak. Ini di luar dari anak-anak sebenarnya, Ustadz. Apa yang saya rasakan ketika saya mendampingi anak-anak, apa yang saya renungkan ketika anak-anak bersama para murabbi, itu kadang saya ingin menarik apa yang disampaikan oleh Mbah Abdul Karim Lirboyo, bahwasanya perubahan anak-anak menjadi baik, berubahnya anak menjadi baik di pondok itu tidak menutup kemungkinan 3 aspek yang harus diperhatikan. Santrinya itu sendiri, kemudian gurunya itu sendiri, dan tidak kalah penting orang tuanya bagaimana di rumah ketika sudah menitipkan santrinya di pondok. Nah, beberapa santri yang saya perhatikan memiliki masalah yang mungkin sangat kompleks ya. Mungkin bisa saya diskusikan secara pribadi, tidak saya sampaikan di forum. Kan tetapi yang menjadi perhatian yaitu kondisi orang tuanya sangat berpengaruh kepada anak-anak ketika mondok ataupun menuntut ilmu di suatu pesantren, terutama di Turisina seperti ini. Jadi banyak sekali santri-santri yang kondisinya sangat luar biasa di sini, itu orang tuanya juga bermasalah, Ustaz. Dan ini saya tidak bisa menjangkau, saya pribadi tidak bisa menjangkau. Saya simpulkan akhirnya tidak hanya santrinya saja yang dididik, akan tetapi mungkin wali santrinya juga perlu diingatkan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ustaz Fadi Ngapunten. Secara garis besar banyak saya diingatkan tentang keikhlasan setelah Ustaz Fatur mengingatkan kepada kita semuanya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi.
memang benar panjenenganipun Kiai Abdul Karim. Ini memang benar. Jadi 3 pilar ini tidak bisa saling, istilahnya harus seiring sejalan. Ya, 3 pilar ini harus seiring sejalan. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha ala kulli syai'in qadir. Jadi tugas kita ini sebagai murabi, jadi memang usulan itu bagus dan ini sudah ada program untuk pembinaan orang tua santri. Tugas kita murabi, maka kita sebaik mungkin bagaimana kita ini menjadi murabi yang baik. Manakala kita ini sudah, karena orang tuanya begitu ya sudah, ya pasti begitu ya, akhirnya kita meniadakan kekuasaan Allah. Bukankah kita bisa lihat Ikrimah bin Abu Jahal itu siapa? Anaknya Kimbong Quraisy, tapi jadi pahlawan Islam. Khalid bin Walid itu siapa? Walid bin Mughirah itu siapa? Kalau lihat orang tuanya kayaknya tidak mungkin, tapi kok bisa? Allah Maha Kuasa. Dan itu dilihat Ibrahim itu siapa, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau ada anak didik kita yang memang korban rumah tangga mereka, dan memang kebanyakan begitu, kebanyakan gitu, karena ada problem di rumah tangga orang tuanya, maka ya mentalitas psikologi anak itu juga sangat terganggu. Tapi Allah bisa saja memberikan ketenangan, memberikan hidayah taufik kepada anak-anak didik kita. Jadi jangan sampai kita terus ya sudah memang orang tuanya begitu, jangan gitu. Kita doakan semoga orang tuanya juga sadar, bertobat, jalannya lurus, bisa rukun. Dan ini keberhasilan kita jadi 2, bisa merukunkan orang tua dengan membaikkan anak. Nah, kalau anak itu baik, bisa jadi dengan anaknya baik itu orang tuanya jadi baikan. Nah, jangan putus asa, karena Allah menunjukkan itu. Ya, anaknya Kimbong juga jadi pahlawan Islam ya. Jadi udah, Allah ala kulli syai'in qadir. Terus berupaya optimal, kemudian kita senantiasa mendoakan kepada beliau, kepada dia dan anak dan orang tuanya. Ya, ini PR juga menjadi masukan juga, memang orang tua juga ada pembinaan, dan ini sudah dilakukan oleh tim manajemen. Insya Allah. Jadi jangan sampai kita menjadikan biang keladinya itu orang tua harus jadi rusak, terus kita ya sudahlah biarlah orang tuanya begitu. Jangan, itu amanah yang diserahkan kepada kita. Nah, makanya saya sering menganggap semua santri itu adalah wasoya Rasul, titipan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi sudah syukur nanti jadi jalan perbaikan orang tua dengan anak yang baik ini. Dan itu banyak terjadi karena orang tuanya karena anaknya baik, maka orang tuanya jadi baikan, kemudian taat bersama-sama. Insya Allah. Ini saja. Ada yang perlu disampaikan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya Ustadz, tapi sebelumnya saya ingin cerita dulu. Dulu pernah ada teman saya bercerita tentang kegalauannya. Kemudian saya dengan gampangnya memberikan saran dengan kata-kata sabar yang ikhlas seperti itu. Lah kok pas kejadian itu terjadi kepada saya, kok saya yang tidak bisa ikhlas? Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana Ustaz caranya untuk ikhlas, dan apakah ada amalan tertentu yang harus saya lakukan gitu
agar supaya saya tidak hanya bisa menyarankan kepada seseorang, akan tetapi saya sendiri tidak bisa melakukan itu. Seperti itu, Ustaz. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih. Langsung, Ustaz. Ikhlas itu anugerah Allah. Makanya bahasan illa ibadakal umul mukhlasin, ya. Mukhlasin itu artinya orang-orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Memang kita ini hanya menyampaikan yang ikhlas, yang ikhlas, yang ikhlas. Menyampaikan itu sudah bagian dari kita ini berwasiat, bernasihati. Memang itu solusi. Sedangkan bisa ikhlas atau tidak bisa ikhlas itu memang anugerah Allah. Maka orang-orang yang dianugerahi Allah keikhlasan walau lahdatan, walaupun satu saat saja, itu fakat naja, maka sungguh dia akan selamat. Nah, ketika kita sudah menyampaikan seperti itu, kayak saya ini sering menyampaikan begitu, ya saya juga belum tentu orang yang mukhlis. Cuma itu memotivasi saya untuk bagaimana saya ini bisa itu dan mohon kepada Allah. Makanya sering saya berdoa, dan ini doa ini juga sering dilakukan para ulama-ulama pada ini. Allahumma rzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wal ahwal warzuqna husnal khatimah indal ajal. Ini karena memang itu anugerah, tidak bisa diupayakan, tapi kita ini bersungguh-sungguh. Kemudian kalau kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan membimbing kita. Upaya inilah yang akan menjadikan daya magnet untuk mendapatkan anugerah dari keikhlasan itu. Walhasil ikhlas itu anugerah. Manakala kita ini menyarankan ikhlas, bukan salah menyarankan ikhlas, tapi itu menjadi motivasi untuk diri kita. Jadi penasihat itu pertama nasihat untuk kita dulu, kemudian syukur bermanfaat kepada yang mendengarkan. Jadi kalau kita menasihati, intinya menasihati. Jadi jangan merasa wah saya ini kafir maksan indah Allah bisa karena pada momen panjenengan menasihati memang momennya amalnya menasihati. Nah, ketika ada peristiwa yang kita harus menghadapi dengan praktek, maka ini momennya mengamalkan apa yang saya nasihatkan. Jadi jangan menyesal menasihati itu, karena momen itu yang mendesain Allah. Ada orang yang curhat tentang itu, panjenengan ikhlas, memang solusi. Kemudian ketika kita menghadapi sendiri, kita juga galau. Saya menasihati si fulanah begitu, saya juga harus begitu. Jadi motivasi beda. Memang ikhwah fillah rahimakumullah, ya memang hal-hal yang sifatnya haliyah keadaan ini adalah bagian dari anugerah, termasuk ini anugerah dari Allah. Haliyah ini yang memang tidak bisa didesain sebegitu mudah. Mungkin kalau kita berjalan bisa memaksakan diri untuk melangkahkan kaki, tetapi yang sifat-sifatnya haliyah keadaan batiniah niki bukan digerakkan oleh otot motorik yang bisa komandani oleh otak kita, tidak, tetapi sebuah proses. Haliyah ini adalah proses. Makanya hidup ini adalah pelajaran untuk itu, membentuk itu. Bukankah syariat-syariat yang ada itu ujung-ujungnya adalah pembentukan itu. Misalnya
saum la'allakum tattaqun. Takwa itu ya di sini, di hati. Kemudian puasa untuk sabar. Sabar itu keadaan hati. Prosesnya ya begitu. Jadi kalau kita belum bisa, mungkin prosesnya belum lengkap. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yaitu bagaimana kita benar-benar menjalankan apa yang dituntunkan baginda Rasulullah SAW sampai Allah menganugerahkan keikhlasan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pada Ustaz Fatur atas jawaban dari pertanyaan Ustaz Taufik dan juga Ustaz Soem. Termasuk terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang disampaikan agar sekiranya kita sebagai murabi bisa mengamalkan utamanya di hal keikhlasan karena itu bahan bakar utama untuk kita mengerjakan sesuatu secara umum ya, tidak hanya di lembaga kita tetapi dalam amalia keseharian kita di luar lembaga kita. Untuk lebih berkah kajian kita pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman sekaligus mengakhiri majelis pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca Fatihah, kita mohon kepada Allah, kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh kita, seluruh orang-orang yang berjasa kepada kita yang sudah menghadap kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah menerima amal baiknya, semoga Allah memberi rahmat di kuburnya sampai surganya Allah, menjauhkan dari fitnah kubur, dari adab neraka. Ala hadin ya ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, mari kita membaca Fatihah. Kita berdoa, barangkali di antara kita, saudara kita, keluarga kita, handetolan kita, anak didik kita, orang tua anak didik kita, dan bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad yang sekarang masih belum mendapatkan hidayah. Semoga Allah memberi hidayah. Yang masih dalam kegelapan, kemaksiatan, semoga terus terang, kemudian taubat, taat kepada Allah. Yang sekarang dalam keadaan sakit, semoga Allah memberi kesembuhan, kesabaran. Yang sekarang dalam keadaan kerepotan, kefakiran, kemiskinan, kesedihan, kebingungan, kebelit utang piutang, semoga Allah melepaskan segala permasalahannya, diberi rezeki yang barokah, yang beri keselamatan dunia dan akhirat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Fatihah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita, anak turun kita, keluarga kita, santri-santri kita, orang-orang tua santri kita, dan seluruh jamaah kita, semoga Allah jadikan hamba-hamba yang diridhoi, dirahmati, diberi hidayah, taufik, istiqomah di jalan Allah, diberi sa'adah, bahagia dunia dan akhirat, diberi kesehatan lahir batin, dijauhkan dari mara bahaya, diberi husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ya Allah lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal hatim
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وميزان العظيم. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خاتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا الله، يوم نلقاك يا الله، يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا حسن كمال الإخلاص، اللهم ارزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال والأحوال، وارزقنا حسن الخاتمة عند الأجل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا من عبادك الصالحين الفائزين، من أهل القرآن وأهل التقوى والخير، من عبادك الصالحين في جنة النعيم الذين لا يخافون ولا هم يحزنون. ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا عسرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله وأنت راض عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا الله ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari segala kekhilafan. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.